Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, sebelum kita saling sayang dan mencintai, maka sebaiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Arimunte dengan NIM 3620014. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait objek saya dalam pemenuhan tugas bersama dosen pengampun Bapak Rusdi Fauzan. Mari disimak. Kali ini terkait objek saya mengambil perkebunan kelapa sawit Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria atau Afrika Barat. Nah, jika kita membahas tentang kelapa sawit, kawan-kawan memikirkan apa? Nah, jika kita membahas kelapa sawit, maka endingnya adalah industri minyak kelapa sawit. Industri minyak kelapa sawit memiliki peran strategis, antara lain sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri sawit Indonesia yang berkembang menjadi perhatian masyarakat dunia, khususnya produsen minyak nabati utama dunia, dan Indonesia menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Share dari produksi CPO di Indonesia telah mencapai 53,4% dari total CPO dunia. Di Indonesia, terdapat 2 wilayah yang merupakan penghasil kelapa sawit terbesar, yakni berada di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tentang sumber daya alamnya, budaya, adat istiadat, dan juga toleransi. Namun, di sini saya akan membahas tentang 10 problem yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit di wilayah saya, yakni Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Permasalahan yang saya telah observasi atau saya teliti di Kecamatan Aikuo, yang pertama adalah bibit kurang unggul. Dalam memulai usaha perkebunan kelapa sawit, terlebih dahulu melakukan pemilahan atau pengadaan bibit unggul untuk mendapatkan cikal bakal kelapa sawit yang berkualitas, sehingga nantinya memiliki hasil panen dengan nilai tinggi. Permasalahan kedua ialah lahan perkebunan tidak simetris. Lahan perkebunan tidak simetris akan mempersulit petani menabur pupuk, meracun semak, dan memanen buah. Maka, sebelum memulai usaha perkebunan kelapa sawit, terlebih dahulu memilih lahan yang simetris, sehingga nantinya efektif dalam membangun usaha tersebut. Permasalahan yang ketiga ialah harga pupuk dan pestisida yang mahal. Harga pupuk dan pestisida yang mahal akan mempengaruhi tingkat produksi,
Maka hal tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Dengan pertimbangan bahwa minyak kelapa sawit merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia. Dan perkebunan kelapa sawit dapat membuka lowongan pekerjaan untuk semua masyarakat. Untuk permasalahan yang keempat, yakni penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan. Dalam berbisnis atau membangun usaha, keuntungan adalah tujuan dari membangun sebuah usaha. Namun, harus menjaga lingkungan dengan memperhatikan penggunaan pestisida dan herbisida sesuai kebutuhan. Dengan hal tersebut, akan menjaga keberlangsungan lingkungan alam yang baik dan sehat. Permasalahan kelima, yakni penyakit dan hama yang merusak tanaman kelapa sawit. Maka dari itu, dapat mengembangkan program pengendalian hama dan penyakit yang efektif untuk melindungi tanaman kelapa sawit dari kerusakan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit dan hama. Permasalahan keenam, yakni pencurian buah sawit. Nah, permasalahan ini marak di sekeliling masyarakat yang berasal dari wilayah penghasil kelapa sawit. Maka perlu dilakukan penjagaan lahan dengan menggunakan jasa-jasa keamanan. Kalau di kampung saya biasanya menggunakan jasa orang-orang sekitar untuk membantu memantau perkebunan kelapa sawit agar tidak ada pencurian yang dilakukan. Dan ada juga yang menggunakan jasa satpam atau bahkan polisi atau tentara. Permasalahan ketujuh ialah ternak sapi yang merusak bibit sawit atau pohon muda. Dari masalah ini, pemilik lahan sawit perlu melakukan himbauan terkait pelarangan hewan ternak dilarang memasuki lahan. Permasalahan yang kedelapan ialah kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk petani. Sumber daya manusia yang kurang memiliki kemampuan serta kurangnya pemahaman tentang kelapa sawit harus diimbangi dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Permasalahan yang kesembilan ialah pohon kelapa sawit yang sudah tua. Perlu diketahui, pohon kelapa sawit memiliki maksimum usia dalam memproduksi buah kelapa sawit. Maka jika sudah mencapai usia maksimum, pohon kelapa sawit perlu melakukan atau dilakukan peremajaan atau yang disebut dengan replanting. Permasalahan yang ke-10 ialah konflik lahan pemilik perkebunan dan masyarakat sekitar. Nah, biasanya ini terjadi jikalau ada kasus seperti masyarakat lokal dilarang untuk memasuki lahan tersebut untuk beternak sapi, kambing, atau sebagainya. Nah, maka dari itu perlu dibangun dialog dan konsultasi yang baik antara pemilik perkebunan, masyarakat adat, dan penduduk lokal untuk meminimalisir atau menyelesaikan konflik secara adil dan damai, sehingga nantinya tidak ada permasalahan yang timbul dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit.
Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan terkait objek perkebunan kelapa sawit Kecamatan Aikuwo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi para pendengar yang menonton video saya. Saya mohon maaf terkait jikalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kekayaan alam Indonesia adalah cita-cita semua negara. Karena istilahnya, jikalau kita membuang batang singkong tidak dengan ditanam, dapat tumbuh dan berbuah. Itu mencerminkan bahwa tanah Indonesia adalah tanah yang subur dengan kekayaan alamnya. Maka dari itu kita selaku individu yang berada di Indonesia haruslah menjaga, melestarikan, dan juga bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Sang Robbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.